Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini saudara? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, apapun kondisi kita hari ini, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, untuk melawat setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Hati kami tenang berada dekat-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi sama-sama katakan. Hatiku tenang berada. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan Yesus. Nyanyikan hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kini mataku tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Di saat kami tidak sanggup lagi, disitulah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan Yesus. Amin, amin ya Allahku. Nyanyikan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Nyanyikan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Lebih lagi, sama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Ya, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu menjangkau setiap kami ya Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Haleluya, haleluya.
lebih lagi, katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan, haleluya, tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin kau hadir. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Shalom, apa kabar? Kita akan mulai pada hari ini ibadah kita secara online atau secara video. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan yang kami sembah, biarlah kami lepaskan roh hikmat dan marifat bagi kami yang mendengar dan yang membuka acara ini. Hamba-Mu berdoa supaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan ada pada kami yang melihat. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami supaya firman Tuhan yang dalam bentuk kata-kata logos dihidupkan sehingga menjadi rema. Ketika menjadi rema, hidup kami diubah. Hidup kami tidak sama lagi. Kami diubah setiap hari oleh firman dan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, silakan Engkau mengubah kami. Silakan Engkau yang kami sudah siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu, untuk kami menjadi pelaku firman, dan untuk kami membagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu buka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, apa kabar? Pada hari ini kita adalah luar biasa mendapat tanggal 29 Maret dan kita dapat kembali kepada firman Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kita dapat fokus pada firman Tuhan dengan judul adalah fokus pada panggilan surga. Kita mesti fokus. Nah, kenapa fokus? Karena hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita bisa mengadakan fokus kepada panggilan surga ini. Nah, mungkin sudah pernah lihat dalam buku Kamar, di mana kalau engkau masih ingat ada seorang pemudi namanya Anna Smith. Dia adalah penari tetapi memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia berasma. Tetapi saudara, kalau engkau lihat dalam tadi, dia tetap terus melakukan untuk dalam pertandingan dan dia dimentor oleh bapaknya. Saudara, hari ini kita diminta untuk terus pada hari ini. Nah, saya akan bacakan di dalam Filipi 3:14 dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:14 dikatakan berlari-lari itu adalah dalam bahasa Inggris itu adalah press on, terus walaupun engkau mengalami jerih, lelah, mungkin engkau mengalami capek, mungkin seperti macam Hannah Smith dia katakan tak tidak sanggup, tetapi sudah pasti baik-baik. Dia dapat arahan dari bapaknya, bapak kandungnya, dia terus dapat arahan. Dan kita hari ini dapat arahan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita berlari, press on, jadi tujuan kita kepada tujuan. Jadi dalam hal ini adalah 3 hal yang akan kita lihat di dalam Filipi pasal 3:14. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita berlari kepada tujuan. Nah, untuk apa kita berlari untuk mencapai tujuan? Karena ada hadiah. Hadiah ini saudara bukan hadiah duniawi, hadiah kekal sama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah Yang kita dipanggil, ada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah high calling of God in Christ Jesus. Saudara,
kita mesti fokus. Nah, kenapa kita mesti fokus? Sekali lagi tadi, saya katakan ada tujuan. Jadi saudara, engkau dan saya mesti mempunyai fokus pada tujuan. Jadi terus kepada tujuan. Saudara, sebelum saya lanjut adalah tujuan hidup saudara apa? Jadi tujuan hidup Anda atau apa? Apakah hidup Anda ini hanya sekedar makan dan minum? Tapi saudara perhatikan baik-baik. Hidup kita adalah sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Kita pengen semuanya. Kita ingin untuk sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Nah, kalau saudara mempunyai tujuan hidup, maka saudara, saya percaya hidup saudara tidak munafik. Di dalam Filipi 3:18 dikatakan bahwa ada orang yang hidupnya tidak mempunyai tujuan. Maka jangan heran kalau hidupnya itu munafik. Jadi hidupnya hanya memuaskan, tetapi kita tidak memuaskan keinginan pribadi. Hidup kita tidak memuaskan keinginan pribadi. Saudara, hidup kita juga tidak munafik kalau engkau punya tujuan. Nah saudara, kalau kita hidup kita tidak munafik, tidak memuaskan keinginan pribadi, maka saudara ada hadiah. Hadiah ini adalah hadiah kekal, tetapi dalam hadiah ini saudara, dalam perjalanan kita mesti hati-hati dengan pengerja-pengerja jahat. Paulus mengatakan bahwa di dalam pelayanannya, Paulus asalnya adalah bukan anak Tuhan dan dia mempunyai tujuan dalam agamanya yang lama, agama Yahudi, tetapi setelah dia jumpa sama Tuhan, hidupnya berubah. Nah, di dalam hidupnya berubah ini saudara, maka Paulus menekankan pada kita hati-hati terhadap pengerja jahat. Bukan hanya itu saja, tetapi ada pelayan palsu. Ada pelayan-pelayan palsu. Nah, ini yang membuat kita akan jauh. Sehingga dalam kita berlari tadi, kita mestinya lihat ke depan. Alkitab sudah katakan kalau kita membajak, jangan lihat ke belakang, ke depan. Tetapi ada sesuatu yang supaya manusia lihat ke kanan, bisa lihat ke kiri. Nah, saudara masih ingat kalau ada kuda balapan, itu ada penutup kuda di sini. Kenapa maksudnya? Supaya dia jangan lihat kiri dan kanan. Nah, hari ini saudara sekalian, ada yang membuat kita supaya kita teralih, supaya tidak mencapai tujuan. Saudara perhatikan, kalau engkau dimentor terus oleh Bapa, kalau kita dimentor terus oleh firman Tuhan, kalau kita terus dimentor oleh Roh Kudus, saudara jangan takut, ada panggilan. Engkau dan saya dipanggil untuk apa? Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Saudara dan saya dipanggil, maka itu dikatakan pergilah ke dalam sekolahmu, pergilah ke dalam lingkungan masyarakatmu, pergilah ke dalam pasar, pergilah dalam kantormu, pergilah dalam lingkunganmu. Jadikanlah mereka semua bangsa murid. Jadi bukan pengikut tetapi dikatakan murid. Kenapa? Murid adalah memuridkan lagi yang lain. Itu di dalam 2 Timotius 2:1 dan 2. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, cara untuk kita fokus. Ada caranya di dalam Filipi pasal 3. Ini kita semua kebanyakan ngambil Filipi pasal 3. Adalah Paulus menekankan caranya untuk kita fokus. Yaitu jangan ingat masa lalu. Filipi pasal 3 ayat 13 mengatakan bahwa kita jangan lihat masa lalu. Saudara dan saya dalam perjalanan, engkau pernah gagal, saya pun pernah gagal. Tetapi saudara lihat ke depan. Dan hari ini nih saudara, ada yang mengalihkan kita ini supaya kita tidak fokus, yaitu dendam, kepahitan, kekecewaan. Sehingga engkau terputar-putar dalam masalah. Engkau akan membenarkan dirimu, aku benar. Lalu saudara, engkau ribut di dalam komunitasmu, engkau ribut dalam gereja, ribut juga di dalam media sosial, rame dalam media sosial. Saudara, hari ini kita jangan seperti itu. Bisa katakan amin. Engkau dan saya mesti fokus. Ini adalah masa penapian. Ini adalah masa-masa untuk kita keluar sebagai anak Tuhan yang unggulan. Dan saudara yang ketiga yang akan membelokkan kita adalah, tadi saya sudah katakan tadi itu dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Hati-hati ada yang mau membelokkan. Seperti tadi saya katakan ada pengerja-pengerja yang
perbuatannya jahat. Mereka adalah, tujuan mereka adalah duit. Tujuan mereka adalah mendapatkan harta benda. Kita bukan gembala upahan, kita bukan pengejar upahan. Kita bekerja bukan karena ada imbalan duit. Memang duit penting, harta memang penting. Ya kan, harta benda memang penting, tapi saudara sekalian, hal itu bisa membelokkan saudara dan saya. Dalam Alkitab sudah lihat, sudah jelas ada beberapa contoh-contoh seperti Gehazi. Contoh yang paling luar biasa adalah murid Yesus sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, ada pengejar yang jahat. Mereka itu seperti anjing. Di dalam versi muda dibaca, mereka itu adalah seperti anjing. Anjing dia makan muntahnya sendiri. Kemudian anjing itu kalau datang dia suka jilat-jilat. Kalau ada makanan, tetapi kalau tidak ada makanan, saudara bisa dimakan. Kemudian dikatakan lagi dalam terjemahan sederhana, itu adalah guru palsu. Mereka mengajarkan ajaran sesat yang menyesatkan pada hari ini. Nah, saudara sekalian, hati-hati. Pada hari ini nih, ada yang model seperti ini nih. Nah, inilah yang membuat saudara bisa membelokkan sehingga engkau tidak fokus pada panggilan. Kita tidak fokus pada panggilan. Kita mestinya press on, terus berlari. Berlari seperti Hannah Smith kalau engkau lihat di dalam Overcomer. Nah, saudara, yang ketiga, saya tidak banyak, hanya tiga saja. Pada hari ini adalah adanya corona, virus corona ini. Saudara, virus ini membuat manusia stres, membuat manusia panik. Sehingga kita bisa lihat di dalam media sosial, ada yang si A si B. Kebanyakan mereka mengirimkan tentang yang negatif, tentang yang tidak membangun, bahkan berita-berita yang saya anggap itu adalah sebagai teror, membuat kita takut dan kita mengeri. Nah, saudara, ini membuat engkau stres. Padahal kita anak Tuhan bukan seperti itu. Ketika engkau stres, ketika engkau ngamuk-ngamuk, ketika engkau marah-marah dan engkau panik, sistem imun saudara turun. Ketika imun saudara turun, nah di situ dia akan masuk. Saudara sudah lihat, ada banyak gereja, termasuk ada gereja kita yang ada di Singapura juga, gembalanya kena, gembalanya yang lain kena. Tetapi saudara ingat, dan dia maju terus, dan dia didoakan oleh jemaatnya tadi. Nah, saudara, coronavirus ini membuat kita stres. Jadi perhatikan saudara sekalian, ada 3 hal yang membuat kita tidak fokus kepada panggilan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, kita minta jangan lelah. Kita minta hari ini jangan lelah. Saudara, memang kita capek, memang kita lelah dan kita bisa tertidur pada hari ini. Saudara, kita lihat janji Tuhan. Tetapi kita adalah warga negara surga. Bisa katakan amin. Kita ini adalah warga negara surga. Kita di bumi ini hanya sementara. Kita adalah warga negara asing di bumi. Bahkan dikatakan lagi, kita di bumi ini adalah seperti tenda. Kita memasang tenda, kemah kita akan dibongkar. Kemah kita akan dibongkar. Lihat saudara, perjalanan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka dibongkar semua. Nah, kemudian dari situlah Raja Penyelamat kita, ada Raja Penyelamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Saudara sekalian, inilah namanya pengharapan. Pengharapan maksud saya adalah, kalau engkau perhatikan di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, pengharapan artinya ada hubungan dengan Tuhan. Jadi pengharapan bukan datang dari manusia, pengharapan bukan karena emas dan perak, pengharapan kita bukan pelayanan, pengharapan kita bukan semuanya, tetapi pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Sebetulnya pengharapan itu ada hubungan dengan iman, dan iman itu ada hubungan dengan firman Tuhan. Tetapi saya tidak bahas soal ini. Yang saya mau bahas adalah saudara dan saya mempunyai pengharapan. Pengharapan kita bukan karena emosi, pengharapan kita bukan karena pikiran, pengharapan kita bukan kayak seperti main judi, entah menang tak kalah, tetapi pengharapan kita dalam Tuhan. Kalau engkau di dalam Tuhan, kalau engkau tetap di dalam Tuhan, engkau punya pengharapan dari Tuhan. Saudara, kita lihat ayatnya ke-21. Tubuh kita yang lemah, ya kan, yang lemah ini, tubuh kita yang dapat hancur ini.
saudara satu waktu nanti akan diubah oleh Kristus. Bisa katakan amin. Inilah pengharapan saudara dan saya. Satu hari tubuh saudara dan saya akan diubah menjadi seperti tubuhnya Tuhan sendiri yang mulia. Yesus dapat melakukan itu karena Yesus memiliki kuasa, karena Yesus memiliki kemampuan untuk menaklukkan segala sesuatu. Filipi 3, 20 dan 21. Saya pada hari ini cuma hanya Filipi pasal 3. Jadi sekali lagi, saya akan bacakan dalam ayat yang ke-20. Tetapi kita adalah warga surga. Kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dia pasti datang. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman pada hari ini, waktunya sangat singkat. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Inilah pengharapan saudara dan saya. Saya punya pengharapan. Saya harapkan saudara yang dengar ini pun hari ini adalah, dan seterusnya adalah engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan kita bukan emas dan perak, bukan kedudukan, bukan dunia ini. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini. Jadi tubuh kita yang lemah ini, tubuh kita yang dapat hancur ini akan diubah oleh Kristus menjadi tubuhnya seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Satu hari kelak tubuh saudara dan saya akan diubah oleh Tuhan. Yesus dapat melakukan itu karena Yesus memiliki kuasa, karena dia berkuasa, karena dia adalah Tuhan, dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus mempunyai kekuasaan, punya kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, biarlah kita punya pengharapan pada Tuhan. Memang iblis mencoba mengalihkan kita untuk lihat ke kiri dan ke kanan. Saudara, fokus, tetap maju terus walaupun keadaan apapun. Mungkin engkau sudah penat, mungkin kakimu sudah lecet-lecet, mungkin kita sudah kecapean, ya kan, kita sudah lemah, mungkin tubuh ini pun hancur mungkin. Tapi saudara tetap lihat ke depan, press on, terus berlari kepada tujuan. Ada panggilan. Jadi saudara berlari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, memang tubuh kami lemah, memang tubuh kami capek Tuhan. Memang kami ngalami, mungkin kami dalam berlari ini, kami ngalami luka-luka. Tetapi Tuhan dalam perjalanan kami, biarlah Tuhan yang tetap mementor kami. Kami tidak peduli akan tubuh kami tidak peduli mungkin tubuh kami ada yang luka, mungkin hati kami juga luka. Tapi Tuhan, kami mengampuni mereka semua. Dan kami terus menuju ke depan. Kami tidak mau dialihkan fokus kami oleh kuasa-kuasa dunia ini. Kami sadar bahwa iblis pun dapat menunggangi masalah-masalah pada hari ini. Iblis dapat menunggangi dengan masalah adanya virus corona ini. Tetapi Tuhan, biar kami terus berlari. Kami terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Hadiah hidup kekal, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kami terima kasih Tuhan. Kami terima kasih di mana Rasul Paulus, dia telah mengakhiri pertandingannya dan dia katakan dia sudah memperoleh hadiah. Hadiah sudah nunggu di depan dia. Tuhan, biar kami terus maju ke depan sampai kami jumpa dengan Tuhan, karena kami punya tujuan. Tujuan hidup kami adalah supaya kami masuk ke rumah Bapa dengan selamat dan kami membawa mahkota dan jiwa-jiwa yang kami bawa kepada yang lain. Karena kami tahu panggilan kami adalah supaya kami menjadi penjala manusia dan kami mau memuridkan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami memuridkan karena kami sebagai contoh dan teladan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Yesus Tuhan. Kami memberkati yang para pendengar pada saat ini nih. Kami berkati mereka. Saudara sekalian, engkau yang dengar pada hari ini nih. Mungkin engkau dengar pada hari ini nih. Mungkin di atas saudara ada yang lagi sakit. Mungkin di atas saudara lagi keadaan pedih. Mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah. Saudara sekalian, kalau engkau percaya pada Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah tanganmu kepada video ini atau kepada di TV-mu. Arahkan tanganmu. Saya mau berdoa untuk yang kedua adalah supaya engkau yang sakit secara fisik,
engkau yang ngalami, mungkin engkau terpapar dengan virus corona ini, mungkin engkau mengalami hal yang lain. Kami mau berdoa karena kami tahu bahwa kuasa Yesus masih berkuasa pada hari ini nih. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami punya pengharapan hanya pada Yesus. Pengharapan kami adalah, kami tahu adalah hubungannya dengan Tuhan, adalah hubungan dengan firman. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, engkau yang sakit, angkat tanganmu. Arahkan tanganmu kepada TV ini, atau kepada laptopmu, atau kepada HP-mu. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan urapan-Mu. Kami lepaskan darah Yesus. Darah Yesus, sehingga buat kami boleh mengalami kesembuhan. Di mana kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kepahitan mungkin hati kami terluka. Hamba-Mu berdoa supaya kami mempunyai roh pengampunan. Kami lepaskan roh pengampunan, supaya engkau dan saya mempunyai roh pengampunan. Roh pengampunan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengampuni kami dan kami bisa mengampuni yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Raja kami yang sudah memanggil kami, dan kami tetap terus berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah yang Tuhan sudah siap bagi kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Today